Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 60 Gangguan Tiba-tiba. Tetua senior, kamu akan pergi ke kota Langit Harum dan memastikan keluarga Jiang aman. Yan Zanyun menatap Yan Hongtai. Mengenai kota merah, tidak perlu khawatir. Jiang Chen dan Big Yellow sama-sama kuat. Mereka setara dengan prajurit inti Fana, dan jika Yan Chen Yu dapat melepaskan kekuatan 9 Meridian Yin, dia akan dapat mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Yan Hongtai. Baiklah, aku akan pergi sekarang juga dan mulai menuju ke kota Langit Harum. Tenang saja, saudara Jiang Chen. Selama Yan Hongtai ada di sana, tidak seorang pun akan diizinkan menyentuh sehelai rumput atau sepotong kayu pun di rumah keluarga Jiang. Yan Hongtai berjanji. Terima kasih, tetua. Jiang Chen menangkupkan tinjunya dengan hormat ke arah Yan Hongtai. Dengan janji Yan Hongtai, Jiang Chen akhirnya bisa merasa tenang. Selanjutnya, ia akan melunasi utang-utangnya dengan keluarga Li, dan setelah menyelesaikannya, Jiang Chen tidak akan memiliki kekhawatiran lagi. Saat itulah ia akan memasuki pegunungan Origin dan memulai perjalanannya. Yan Hongtai meninggalkan kota merah dan memulai perjalanan menuju kota Langit Harum. Sedangkan keluarga Yan, mereka sudah mulai bersiap. Mereka bersiap saat keluarga Li memulai serangan, jadi mereka tidak akan lengah. Keluarga Li. Beberapa hari terakhir, keluarga Li diliputi kesedihan dan duka. Pemakaman Li Changhao bahkan belum selesai, dan sekarang mereka harus mengadakan pemakaman lain untuk Li Changming. Suasana di antara anggota keluarga Li sangat menyedihkan. Suasana menyedihkan itu berasal dari kemarahan Li San Yue. Bahkan penjaga dan pelayan berpangkat paling rendah pun ketakutan. Akibatnya, mereka tidak berani bernapas terlalu keras. Di dalam halaman keluarga Li, sebuah aula duka besar telah dibangun dengan kain hitam. Di tengah aula, ada 2 peti mati hitam. Ada 3 kata yang dicat putih di atas setiap peti mati, ingatlah yang telah meninggal. Li San Yue dan beberapa prajurit Mortal Core lainnya berdiri di depan altar. Pada saat ini, seorang mata-mata dari keluarga Li bergegas masuk dengan ekspresi panik dan wajah basah oleh keringat. Ada apa? Seorang prajurit inti mortal bertanya dengan wajah cemberut. Tetua, Jiang Chen masih hidup. Pria itu berkata dengan hati-hati. Wah. Benar saja, setelah mendengar ini, kemarahan Li San Yue langsung meledak. Dia menoleh ke samping, bekas luka di wajahnya tampak mengerikan. Apa yang baru saja kau katakan? Apa yang sedang dilakukan Chen Suang? Kenapa dia belum membunuhnya? Li Sang Yue benar-benar marah. Jiang Chen masih hidup. Pelayanmu melihat dengan mata kepalaku sendiri bahwa dia memasuki menara hujan berkabut bersama anjing kuning besar itu. Oh, dan ada seorang gadis muda berpakaian ungu yang mengikuti mereka juga. Sepertinya dia berusia 14-15 tahun. Dan aku tidak pernah melihat murid sekte pedang surgawi keluar dari gunung. Pria itu berbicara dengan hati-hati. Ia takut jika ia memancing amarah Li San Yue yang sedang marah, Li San Yue mungkin akan melampiaskan amarahnya dan menamparnya hingga mati. Tidak ada yang ingin mati seperti itu, dan ia tahu bahwa Li San Yue baru saja membunuh 2 orang anak buahnya sebelum ini. Mata-mata itu tidak mengenali Yan Chen Yu. Setelah menderita 9 Meridian Yin sejak dia masih kecil, Yan Chen Yu tidak pernah melangkah keluar dari keluarga Yan. Karena dia telah tumbuh menjadi wanita muda yang cantik, jelaslah bahwa pria ini tidak dapat mengenalinya. Anak nakal yang beruntung, dia sulit dibunuh. Li San Yue mengepalkan tinjunya begitu erat hingga suara retakan terdengar. Ia berpikir bahwa dengan kekuatan dan kemampuan Chen Suang, ia pasti dapat membunuh Jiang Chen. Jika demikian, maka meskipun ia tidak dapat membunuh Jiang Chen secara langsung dan membalas dendam, ia masih dapat fokus pada keluarga Jiang di kota Fragrant Sky, mencari peluang untuk menghabisi mereka. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Jiang Chen akan seberuntung ini dan dapat meninggalkan Gunung Origin hidup-hidup. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuatnya marah? Mengenai gadis muda berpakaian ungu ini, Li San Yue tidak memperdulikannya. Dia hanya peduli dengan kematian Jiang Chen. Tetua, anak ini benar-benar misterius. Bahkan orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi tidak dapat membunuhnya, apakah menurutmu Chen Suang dan Ruan Ling dibunuh oleh Jiang Chen? Seorang pria berkata sambil mengerutkan alisnya. Kurasa dia memang membunuh mereka. Ketua, anak ini tumbuh sangat cepat. Kita harus segera menemukan cara untuk menyingkirkannya. Jika kita membiarkannya terus tumbuh, kurasa tidak akan butuh waktu lama sebelum balas dendam menjadi mustahil. Keluarga Li kita mungkin akan dihancurkan oleh anak itu. Seorang tetua keluarga Li berkata. Pertumbuhan Jiang Chen akhirnya membuat mereka takut. Keberadaannya sendiri merupakan ancaman terbesar bagi keluarga Li, mereka harus menyingkirkannya sesegera mungkin. Apakah kamu yakin bahwa Jiang Chen kembali ke keluarga Yan, dan tidak kembali ke kota Langit Wangi? Li San Yue menatap mata-mata itu. Pelayanmu telah menyaksikannya dengan jelas. Informasiku tidak salah.
Mata-mata itu menjawab. Sepertinya saatnya berperang dengan keluarga Yan sudah tiba. Kumpulkan semua pasukan kita, persiapkan diri untuk berperang dengan keluarga Yan, dan bunuh Jiang Chen itu dengan cara apapun. Lisan Yue berkata sambil menggertakkan giginya. Ketiga putranya telah meninggal. Dia tidak tahan lagi, jadi dia harus bertindak sekarang. Jika mereka membiarkan Jiang Chen kembali ke kota Fragrant Sky, dia akan terlalu takut pada prajurit Heavenly Core dan tidak akan memiliki keberanian untuk menyerangnya. Namun, bagi keluarga Yan, masih ada peluang bagi Lisan Yue untuk membunuh Jiang Chen selama dia bersama mereka. Ketua, kita baru saja kehilangan banyak orang, dan semangat kita sedang merosot jika kita memulai perang dengan keluarga Yan, menurutku itu tidak pantas. Kata seorang pria yang khawatir. Jangan bicarakan itu lagi. Pasti ada jalan. Aku akan menggunakan darah Jiang Chen dan orang-orang dari keluarga Yan untuk berdoa bagi ketiga putraku dan para jenius muda yang sekarang telah meninggal. Lisan Yue melambaikan tangannya dan mengambil keputusan. Dia harus membunuh Jiang Chen apapun yang terjadi. Malam itu juga, keluarga Li dan keluarga Yan sedang mempersiapkan diri untuk berperang pada saat yang sama. Orang-orang di kota itu merasa bahwa angin baru saja bertiup sebelum badai besar itu tiba. Dari perubahan yang terlihat dalam bisnis keluarga-keluarga itu, tampaknya kedua keluarga itu serius kali ini. Saya melihat banyak bisnis keluarga Li yang tutup, dan Misty Rain Tower juga tutup. Sepertinya kedua keluarga itu benar-benar akan berperang. Kota Merah akan berubah menjadi tempat yang penuh kekacauan. Ini semua karena Jiang Chen. Orang ini telah membunuh semua putra Lisan Yue, bahkan Li Changming yang baru saja menerobos ke alam inti fana awal dibunuh olehnya. Tidak heran mengapa Lisan Yue menjadi begitu marah. Kalian semua pasti sudah mendengar ini sekarang. Selama penilaian di Origin Mountain hari ini, semua jenius dari generasi muda keluarga Li dibunuh oleh Jiang Chen. Jiang Chen ini benar-benar orang yang berani. Dia bahkan berani membunuh para murid Sekte Pedang Surgawi. Dia terlalu ganas, dia bahkan berani membunuh orang-orang dari Sekte Pedang Surgawi. Dia adalah orang paling ganas yang pernah kulihat. Kekacauan di kota ini semua karena dia. Orang ini adalah inkarnasi dari iblis. Kudengar kekacauan di kota Langit Harum juga karena dia. Keluarga Murong di kota Langit Harum hancur total olehnya. Dia ganas sekaligus kejam. Kota ini akan menjadi tempat kekacauan, dan semua orang merasa tidak berdaya karenanya. Anda tidak dapat pergi kemanapun di kota ini tanpa mendengar seseorang berbicara tentang Jiang Chen. Dari kota Fragrant Sky hingga kota Red, Jiang Chen telah menjadi iblis yang bereinkarnasi. Kemanapun ia pergi, masalah mengikuti. Selama 3 hari berikutnya, kedua keluarga bersiap dengan giat. Lisan Yue bahkan tidak menguburkan kedua putranya. Ia ingin membalas dendam sebelum membiarkan mereka tidur dengan tenang. Malam harinya, keluarga Li telah mengumpulkan seluruh pasukan tempur mereka, dan mereka tinggal menunggu perintah. Lisan Yue mengenakan jubah hitam dan duduk di kursi utama di aula. Ketua, semuanya sudah siap, kata seorang prajurit inti fana. Bagus. Malam ini akan menjadi pertarungan terakhir antara keluarga Li dan keluarga Yan. Lisan Yue berkata dengan dingin. Ketua, orang-orang kita sedang tidak bersemangat, dan mata-mata kita telah melaporkan bahwa keluarga Yan juga sedang bersiap. Dalam keadaan seperti itu, saya khawatir kita tidak akan mampu melawan mereka. Seseorang berkata dengan khawatir. Sudah cukup bicaranya, tidak ada jalan kembali. Bahkan jika kedua belah pihak menderita, dan bahkan jika keluarga Li kita akan menemui ajalnya hari ini, aku akan tetap membunuh Jiang Chen malam ini. Jika tidak, maka dia akan terus tumbuh, dan keluarga Li kita hanya akan memiliki pilihan untuk menunggu dia menemukan dan membunuh kita. Lisan Yue adalah orang yang kejam. Jika tidak, dia tidak akan bisa mendapatkan posisinya di Kota Merah. Tepat pada saat ini, 1000 mil jauhnya dari Kota Merah, seekor elang hitam besar terbang keluar dari Gunung Origin. Kecepatannya luar biasa cepat. Tingginya 10 meter, dan memiliki sepasang sayap hitam yang sekeras logam. Haha, aku sudah dipenjara selama 20 tahun. Akhirnya aku bebas. Elang hitam itu tertawa terbahak-bahak. Ia menggoyangkan tubuhnya dan berubah menjadi seorang lelaki tua yang tampak seperti berusia 50-an. Lelaki itu kurus dan mengenakan jubah hitam, dan ia memiliki sepasang mata elang yang dingin dan tajam. Ada sebuah kota di depan, mari kita melihatnya. Orang tua itu menggoyangkan tubuhnya dan berubah kembali menjadi elang hitam sebelum ia mulai terbang menuju Kota Merah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sebagai seorang Raja Iblis Inti Surgawi, kecepatannya sangat cepat. Lebih jauh lagi, ia adalah binatang iblis udara. Hanya dalam sedetik, ia tiba di pusat Kota Merah. Sapu bersih. Kedatangan elang hitam menyebabkan beberapa tornado muncul di atas kota. Inti Surgawi menekan semua orang. Lihat, seekor elang besar, dengan kekuatan yang sangat dahsyat. Ya Tuhan, dia adalah Raja Iblis Inti Surgawi.
Kenapa dia datang ke sini? Banyak orang melihat elang hitam itu dan terkejut. Di Kota Merah, makhluk di alam inti surgawi belum pernah muncul sebelumnya. Keluarga Yan. Jiang Chen menatap langit dengan wajah cemberut. Dengan penglihatannya, dia dapat dengan mudah mengetahui tingkatan elang hitam ini. Elang hitam itu berada di puncak alam inti surgawi awal, hanya selangkah lagi dari alam inti surgawi tengah. Big Yellow menatap elang hitam itu, dan tiba-tiba sebuah senyuman muncul di wajahnya karena suatu alasan yang tidak diketahui. Penguasa iblis inti surgawi. Yan Zanyun juga terkejut. Perang antara keluarga Li dan keluarga Yan hampir dimulai, tetapi tiba-tiba muncullah Raja Iblis Inti Surgawi. Kemunculannya saja sudah membuat kota ini kacau, dan mungkin akan menimbulkan lebih banyak kekacauan lagi. Elang hitam yang terbang di atas langit tiba-tiba menggoyangkan tubuhnya. Penglihatannya yang tajam melihat ke arah di mana keluarga Li berada. Ada beberapa harta karun. Meskipun tersembunyi dalam-dalam, aku masih bisa menemukannya. Bau yang sangat familiar, itu adalah jiwa iblis dari Bloodwinger Hawk. Hahaha, Bloodwinged Hawk. Elang hitam itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Sayapnya terlipat ke belakang, dan ia berubah menjadi seorang lelaki tua. Ia mendarat tepat di depan rumah keluarga Li. Bloodwinged Hawk adalah spesies elang yang langka. Ia memiliki garis keturunan paling mulia di antara semua elang. Elang hitam besar itu sendiri adalah elang, jadi ia memiliki kepekaan yang lebih baik terhadap hal-hal sejenisnya. Inilah sebabnya meskipun jiwa iblis Bloodwinged Hawk tersembunyi dalam-dalam, elang hitam besar itu masih dapat dengan mudah merasakannya. Elang hitam besar itu tidak pernah menyangka akan ada jiwa iblis elang bersayap darah di kota kecil ini. Jika dia bisa mendapatkan jiwa iblis ini, dia akan mampu menyerap garis keturunan elang bersayap darah dan mewarisi kemampuan bawaannya, membentuk kembali dirinya secara menyeluruh. Di dalam halaman keluarga Li, semua orang memperhatikan elang hitam besar itu. Elang hitam besar itu, yang kini tampak seperti seorang lelaki tua, tiba-tiba mendarat di depan Li San Yue. Pandangannya yang tajam seperti pisau menatap semua orang sebelum akhirnya mendarat di Li San Yue. Serahkan jiwa iblis elang bersayap darah sekarang. Kalau tidak, aku akan membunuh kalian semua. Hal pertama yang dilakukan elang hitam besar adalah mengancam mereka.